Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Afrilansadi dengan NPM B1A023150. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu kasus yang belakangan ini sedang viral, yaitu tindak pidana perdagangan orang di Kamboja yang dialami oleh warga negara Indonesia. Sebelumnya, apa itu TPPO? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus karena yang pertama, TPPO merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, TPPO merupakan kejahatan terorganisir dan transnasional. Yang ketiga, TPPO menyebabkan dampak yang luas dan merugikan. Yang keempat, TPPO sulit dibuktikan dan diungkap. Yang kelima, perlunya penanganan khusus. Para WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja mengalami penipuan atau modus operandi, di mana pelaku TPPO menawarkan lowongan kerja dengan gaji tinggi dan persyaratan yang rendah. Namun, kenyataannya korban dipaksa bekerja di sektor judi online atau penipuan yang biasa disebut scam. Korban direkrut melalui media sosial dengan tawaran kerja yang menarik, namun tidak jelas, serta TPPO di Kamboja melibatkan jaringan internasional yang kompleks dan canggih. Bagi para pelaku sindikat yang mengirimkan WNI ke Kamboja untuk dieksploitasi, maka akan dikenakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Adapun upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus TPPO yang dialami oleh WNI di Kamboja, yaitu yang pertama, kerjasama dengan pemerintah Kamboja. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh telah menjalin kerjasama dengan kepolisian dan imigrasi Kamboja untuk menangani kasus TPPO. Yang kedua, penyuluhan. Pemerintah Indonesia melakukan penyuluhan ke provinsi-provinsi asal WNI untuk mencegah TPPO. Yang ketiga, pemberantasan jaringan perekrut. Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap beberapa anggota sindikat pengirim warga negara Indonesia untuk bekerja di Kamboja. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Serta diperlukannya verifikasi informasi melalui sumber yang terpercaya dan melaporkan tawaran mencurigakan kepada pihak berwenang adalah langkah penting untuk mencegah diri menjadi korban TPPO. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.